Motor orang mogok ya. Iya. Iya. Cakap Pak, itu Pak. Dalam video amatir warga, seorang pria mengendarai motor melintas di jalan yang baru dicor di Desa Palon, Kecamatan Jepon, Blora. Pria tersebut bahkan dengan sengaja bolak-balik di jalan yang masih basah. Ada pekerjaan dengan, bila saya tanya, izin terkait tulisnya mana? Dia bilang, kan kau tidak berkenan tentang itu. Alih-alih minta maaf saat ditegur warga, pelaku justru marah-marah karena menganggap pengecoran jalan tanpa adanya izin. Menurutnya, proyek pembangunan jalan kabupaten tersebut kurang transparan, sehingga ia melakukan aksi melewati jalan yang baru dicor dan masih basah. Pihak penggarap proyek kemudian melaporkan si pelaku ke Polres Blora. Saya minta ketransparannya aja. Transparan. Halo? Nah. Terkait transparan itu apa? Ya sesuai regulasi. Kalau memang regulasi ini sudah jelas, untuk terkait pengerjaan, ya monggo lah itu dikerjakan. Ya ini saya menindaklanjuti dari kejadian yang kemarin di Desa Palon tentang pengerusakan pengecoran yang saya lakukan kemarin. Saya langsung membuat laporan di Polres terkait hal tersebut. Meski terjadi insiden perusakan jalan oleh segelintir warga setempat, namun pembangunan proyek jalan tetap berjalan. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 buronan kelompok kriminal bersenjata yang diduga kerap menebar teror di wilayah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Penangkapan tersebut menjadi langkah strategis aparat mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap Homi Herluka dan Simak Kipka, 2 buronan kelompok kriminal bersenjata yang kerap menebar teror masyarakat Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Mereka terlibat sejumlah aksi kekerasan terhadap aparat penegak hukum maupun warga sipil dan pendulang emas tradisional. Wakil Kepala Operasi Damai Kartens 2026 Kombes Adarma Sinaga mengatakan kedua tersangka ditahan di Polres Yahukimo. Penanganan hukum terhadap Homi Herluka dan Simak Kipka akan dilakukan secara profesional dan transparan. Homi Herluka memiliki rekam jejak keterlibatan dalam sejumlah tindak pidana, antara lain penembakan anggota Polri hingga meninggal dunia, kemudian pembakaran mobil Satbinmas, pembunuhan warga pendulang emas, penembakan anggota Kodim Serka Segar Mulyana, serta penganiayaan berat terhadap warga sipil dan penembakan terhadap warga bernama Suwono. Sementara Simak Kipka ditangkap terkait dugaan keterlibatannya dalam aksi pembakaran mobil Kepala Desa Almadi pada 18 Februari 2026 di sekitar kantor DPRD Yahukimo. Polisi masih mendalami peran Simak Kipka dalam jaringan KKB Yahukimo. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, membenarkan terjadi peningkatan gangguan keamanan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Ini terjadi pasca kaburnya anggota kelompok kriminal bersenjata Kopi Tua Heluka dari Lapas Wamena pada 25 Februari 2025. Di 2026 ini sampai kemarin itu ada 23 kejadian. Jadi memang ada situasi yang signifikan dan itu memang kita sudah prediksi hal ini terjadi sejak 25 Februari 2025. Sejak kaburnya Kopi Tua Heluka dari Lapas Wamena, itu memang peningkatan eskalasi gangguan keamanan di Yahukimo itu signifikan. Dan dari November sampai kemarin itu kita sudah tangkap 12 orang tersangka, dan hari ini kita tangkap salah satu TO yang utama dari Yahukimo atas nama Homi Herluka, di mana dia ini terlibat dalam penembakan anggota kami tahun 2022. Kita beralih ke informasi lain. Banjir di Kebonpala, Jakarta Timur terpantau sudah turut.
sudah surut, warga memanfaatkan surutnya banjir untuk bersih-bersih rumah. Banjir yang merendam kawasan Kebon Pala kini menyisakan genangan air, lumpur, dan sampah yang berserakan. Sejumlah warga memanfaatkan surutnya banjir untuk bersih-bersih rumah dari sampah serta tumpukan lumpur. Sebelumnya, kawasan Kebon Pala ini tergenang banjir akibat hujan deras beberapa hari terakhir serta luapan Kali Ciliwung. Ketinggian air bervariasi mulai dari 40 cm hingga 100 cm. Meski demikian, masyarakat masih memilih untuk tetap tinggal di rumahnya masing-masing. Pasca banjir bandang susulan di Kabupaten Tapanuli Tengah, warga di Kecamatan Sibabangun terisolir akibat putusnya jembatan penghubung antar desa. Untuk beraktivitas, warga terpaksa menyeberang sungai berarus deras dengan cara masuk ke dalam karung dan ditarik di tali sling. Siapa sangka karung yang ditarik menyeberangi sungai dengan sling baja ini berisi manusia. Apalagi karung berulang kali masuk ke dalam air dan nyaris tenggelam. Kondisi terjadi pasca banjir bandang susulan terjadi di Kecamatan Sibabangun hingga membuat jembatan penghubung antar desa Aik Muara Sibontuon dengan desa Sibuobuo terputus. Sejak saat itu pula tali sling dan karung jadi andalan untuk menyeberang. Meski mirip wahana permainan, setiap tarikan menjadi detik-detik menegangkan. Jika tali putus atau terlepas, resiko nyawa tidak terhindarkan. Untuk menyeberangi sungai, warga masuk ke dalam karung, diikat rapat, lalu ditalikan ke tali sling untuk ditarik oleh relawan di seberang sungai. Beberapa warga yang tidak berani masuk karung, pilihannya adalah pegang tali sambil menyeberang sendiri. Level kesulitan akan semakin meningkat kalau sambil gendong anak atau membawa barang. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Sudah hampir 3 bulan berlalu sejak banjir bandang dan longsor menerjang Aceh pada 25 November 2025 lalu. Namun bagi warga desa Menasah Raya, derita belum juga berakhir. Warga masih tertahan di tenda-tenda darurat. Mereka terpaksa mendirikan tenda di kompleks makam Raja Merude atau kuburan, tepat di samping musola. Bahkan di bulan Ramadan ini, warga berbuka puasa dan melaksanakan ibadah di dalam tenda darurat di tengah kondisi yang jauh dari kata layak. Warga memilih bertahan di lokasi pengungsian karena pembangunan hunian sementara atau huntara yang direncanakan pemerintah hingga kini belum rampung dikerjakan. Oke. Pemirsa, menyambut bulan suci Ramadan, berbagai pihak berlomba menghadirkan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Seperti dilakukan sejumlah relawan berkolaborasi dengan Cecep Abdullah, pemuda penggerak kebersihan masjid asal Sukabumi dalam aksi bersih-bersih masjid di Bekasi, Jawa Barat. Menyambut bulan suci Ramadan, suasana di Masjid Jami Baitul Mukmin, Kota Bekasi, Jawa Barat tampak berbeda. Sejumlah relawan bersama tim Attack Jesuan Serbaguna dan komunitas Cecep Cleaner Masjid bergotong royong membersihkan seluruh area masjid. Dalam kegiatan ini, aksi bersih-bersih mulai dari lantai utama, tempat wudhu, toilet, hingga kaca jendela dibersihkan menggunakan Attack Jesuan Serbaguna, pembersih cair yang dikenal bersih, kesat, dan wangi semerbak. Tak hanya itu, perlengkapan ibadah seperti mukena, sarung, dan sajadah juga dicuci agar lebih nyaman digunakan jemaah. Usai aksi bersih-bersih, kegiatan dilanjutkan dengan tausiah dan pemberian donasi bagi anak yatim duafa, serta untuk pemeliharaan masjid. Attack Jesuan Serbaguna menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi menghadirkan produk berkualitas, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kita hadir dengan kegiatan Jesuan Serbaguna, bersihkan masjid dan perlengkapan ibadah. Kami ingin lebih dekat dan mendukung masyarakat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan agar lebih bermakna.
Sementara itu, Cecep Abdullah, pendiri komunitas Cecep Cleaner Masjid, menyebut kolaborasi ini sebagai bentuk gerakan sosial yang memperkuat semangat gotong royong dalam merawat rumah ibadah. Kolaborasi bersama tim relawan dan dukungan dari brand membuat semangatnya semakin bertambah. Menyambut bulan suci Ramadan, Cecep bersama tim dan juga tim dari Jaswan berkesempatan untuk membersihkan masjid di Baitul Mukmin, Kota Bekasi. Nah, seru banget karena Cecep merasa punya banyak teman dan juga hal yang baru, tentu berkolaborasi sama warga dan juga bisa membersihkan seluruh aktivitas yang ada di masjid. Melalui kolaborasi ini, Attack Jaswan Serbaguna dan Cecep tak hanya menghadirkan kebersihan fisik, tetapi juga semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di bulan suci Ramadan, dan berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak masjid di berbagai daerah. Kota Bekasi, Jawa Barat, Salam Pulungan, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan.